Ibadah wakaf merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia dalam dinul Islam. Bagaimana tidak menjadi ibadah yang sangat agung sementara pelaku wakaf akan senantiasa mendapatkan pahala yang besar dan deras yang senantiasa mengalir kepadanya sampai hari kiamat. Meskipun pelakunya telah meninggal dunia, meskipun pelakunya telah berada di alam kubur, tapi pahala wakafnya terus mengalir kepada dirinya sampai hari kiamat. Semakin banyak orang-orang yang mendapatkan manfaat dari wakafnya, semakin banyak orang-orang yang menghidupkan benda-benda yang diwakafkannya seperti untuk ibadah, sholat, menimba ilmu, membaca Al-Quran dan menghafalnya, berdakwah, atau kegiatan-kegiatan Islam yang lainnya, maka pahala akan mengalir kepada pelakunya, kepada pewakafnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasah, illa min sadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah." Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba atau seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah darinya amal-amal perbuatannya. Terputus, sudah terhenti. Kecuali dari 3 perkara yang tidak terputus, yang akan terus mengalir pahala kebaikannya. Apa 3 perkara tersebut? Kata Nabi, yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah diartikan atau ditafsirkan oleh para ulama dengan makna wakaf. Sedekah jariyah adalah wakaf. Yang kedua, yang akan senantiasa mengalir pahalanya kepada seorang hamba meskipun telah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bersumber dari kitabullah Al-Quranul Karim dan hadis, ajarkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, kepada kerabatnya, kepada murid-muridnya, dan kepada manusia secara umum. Lalu mereka menerimanya dan mengamalkannya dengan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itulah ilmu yang bermanfaat yang akan senantiasa mengalirkan pahala yang deras kepada pelakunya sampai hari kiamat. Perkara yang ketiga, yang tidak akan terputus pahalanya meskipun pelakunya sudah meninggal dunia adalah waladin salihin yad'ulah. Anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang rajin berdoa kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tuanya, memohon ampunan kepada Allah, memohon kebaikan kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Sebagian ulama sunnah seperti Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan hadis ini berkaitan dengan anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, kata beliau, yang akan bermanfaat bagi orang tua setelah ia meninggal dunia, tidak hanya doa dari anaknya, tidak hanya doa yang dipanjatkan oleh anaknya, tetapi juga semua amal ibadah, semua amal saleh yang dikerjakan oleh anaknya tersebut akan mengalir pahalanya kepada kedua orang tuanya. Meskipun anak tersebut ketika beramal saleh tidak pernah berniat ya dengan di dalam hatinya atau tidak pernah mengucapkan dengan lisannya, ya Allah, aku mengerjakan amal ibadah ini dengan niat pahalanya untuk kedua orang tua. Ya Allah, aku mengerjakan amal ibadah ini dengan niat aku ingin menghadiahkan pahalanya kepada kedua orang tua. Meskipun tanpa berniat atau tanpa mengucapkan ya untuk mengirim pahala kepada kedua orang tuanya, tetap pahala itu akan mengalir secara otomatis kepada orang tuanya. Mengapa? Karena anak kandung adalah jeripayah kedua orang tuanya. Anak kandung merupakan hasil upaya dan jeripayah kedua orang tuanya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, inna min atyabi ma akaltum min kasbikum wa inna auladakum min kasbikum, yang artinya sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kalian makan adalah makanan yang kalian dapatkan dari jeripayah tangan kalian sendiri, hasil kerja tangan kalian sendiri.
Dan sesungguhnya anak-anak kandung kalian merupakan jerih payah kalian, wahai para orang tua. Subhanallah. Inilah 3 perkara yang akan terus mengalir pahalanya kepada seorang hamba meskipun telah meninggal dunia. Dan yang paling utama yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu perkara pertama, sedekah jariyah, yang ditafsirkan oleh para ulama dengan wakaf.